anak-anak, kemarin setelah kalian mempelajari fungsi dan nama komponen-komponen dari AC, dalam hal ini car cooler, di sini akan saya tunjukkan ini ada model unit dari car cooler. Ya, nanti kita akan belajar mengenal komponen-komponennya. Nah, saya mulai dari yang pertama, ini adalah kompresor. Nah, kompresor bentuknya seperti ini. Kompresor ini dilengkapi dengan magnetic cloth. Jadi kalau nanti AC-nya tidak berfungsi, kompresor ini pulinya hanya berputar bebas tanpa menyebabkan kompresornya berputar. Nanti apabila switch AC-nya di-on-kan, arus 12 volt akan mengalir ke dalam kumparan atau koil di dalam magnetic cloth sehingga timbul kemagnetan, maka plat gesek ini nanti akan ketarik sehingga akan nempel pada puli yang berputar sehingga kompresor akan jalan. Nah, ini komponen yang pertama, kompresor. Komponen yang kedua adalah kondensor. Umumnya kondensor dipasang di bagian depan dari radiator mobil. Fungsi daripada kondensor kemarin sudah kalian pelajari, yaitu merubah uap refrigeran yang bertekanan dan suhu tinggi menjadi cairan kembali bertekanan tinggi. Ya. Kita telusuri. Nih. Di sini ada dua pipa, yaitu ini adalah untuk saluran tekanan tinggi atau high, atau kompresor yang lama itu pakai kode D dari kata discharge, berarti keluar. Yang satunya adalah low atau rendah, atau S atau suction untuk kompresor yang model lama. Ya, jadi ini nanti gas tekanan rendah ya akan dihisap oleh piston kompresor, kemudian ditekan, dimampatkan sehingga tekanan dan suhunya akan naik. Nah, setelah ini nanti akan dialirkan kemana? Kita telusuri. Kita telusuri. Ya, masuk ke kondensor. Masuknya dari sisi atas. Nih, masuknya dari sisi atas. Kemudian di dalam kondensor nanti karena terjadi proses pendinginan, maka uap akan menjadi cair kembali. Setelah menjadi cair kembali, maka akan keluar ini melalui sisi bawah. Kenapa alirannya harus dari atas dan keluarnya dari bawah? Alasannya di diktat kemarin sudah dijelaskan. Ya. Nah, komponen yang ketiga itu adalah receiver dryer. Nah, ini masuk ke sini. Nah, di sini biasanya ada kode tulisannya in. Ya. Nih, jadi memasang ini tidak boleh terbalik. Karena salah satu fungsi dari receiver dryer itu adalah untuk menyaring kotoran. Saya kira kalian pernah belajar tentang filter bahan bakar dalam motor bensin. Itu alasannya kenapa nggak boleh terbalik. Ini sama. Ya. Nah, ini di atasnya ada side glass. Nih. Ya. Nah, kemudian di sini nanti selain dikeringkan, jadi nanti kalau misalnya dalam refrigeran itu ada uap airnya atau ada partikel airnya, maka akan diserap oleh silika gel, maka disebut dryer, kering, pengering. Ya, ini memasangnya harus tegak, ya, harus tegak ke atas seperti ini. Supaya apa? Supaya proses penyaringan dari refrigeran itu bisa berlangsung dengan baik dan tidak cepat tersumbat. Nah, keluar ini berupa cairan tekanan tinggi dengan suhu sedang. Ini terus kemana? Kita telusuri. Nah, masuk ke unit evaporator. Nah, ini yang namanya katup ekspansi. Kemarin sudah saya terangkan. Ya, ini ada pipa kecilnya, kemudian yang kemarin digulung di sini. Nah, ini kenapa harus ditutup pakai isolasi seperti ini?
Ya, alasannya agar tidak terpengaruh oleh suhu udara sekitarnya. Jadi dia agar betul-betul mendeteksi suhu atau temperatur dari gas refrigeran yang keluar dari evaporator. Kemarin sudah saya terangkan cara kerjanya. Sekali lagi, bila temperatur udara ruangannya tinggi, maka temperatur gas yang keluar dari evap ini juga tinggi, sehingga gas yang ada di dalam ini akan menjadi panas. Panas menyebabkan tekanannya naik, tekanan naik akan mendorong diafragma ke arah kanan. Nah, kalau diafragma ini kedorong ke arah kanan, maka katup membuka semakin lebar. Kalau bukanya katup semakin lebar, freon yang mengalir ini nanti akan semakin banyak. Sehingga suhu udara ruangan nanti akan menjadi cepat dingin. Nah, apabila suhu udara ruangannya sudah dingin, maka gas yang meninggalkan evap ini juga akan turun temperaturnya. Maka kejadian di sini akan sebaliknya. Temperatur gas di dalam pipa kapiler ini juga akan turun, sehingga tekanannya akan turun, per yang ada di sini akan mendorong diafragma ke arah sebaliknya. Sehingga pembukaan dari katup ini akan dikurangi. Kalau pembukaannya dikurangi, maka aliran freon yang mengalir akan juga dikurangi. Alasannya apa? Di modul juga sudah diterangkan, alasannya agar yang masuk ke kompresor ini nanti tidak ada yang masih berupa cair. Karena kalau yang masuk ke dalam kompresor ini masih ada yang berupa cair, itu sangat berbahaya, bisa merusak kompresor. Karena apa? Kalian semua sebagai orang teknik sudah tahu cairan itu tidak bisa dimampatkan, tidak bisa dikompresikan. Oke, saya lanjut ini. Jadi ini sebaliknya, seperti kalau di kondensor tadi masuknya dari atas, keluarnya dari bawah. Kalau di evaporator sebaliknya, masuknya dari bawah, keluarnya dari atas. Alasannya apa? Di modul sudah ada. Oke, saya lanjut ini terus kemana? Nah, kita telusuri. Ini masuk ke kompresor. Nah, yang ada tulisan low atau S. Nah, inilah sudah lengkap. Saya tunjukkan komponen-komponen dari cooler. Komponen lain yang selain 5 tadi, ini adalah fan. Ya, kalau di mobil-mobil yang model mesinnya itu memanjang, ini menjadi satu dengan pipa radiator, diputarkan oleh puli. Tapi kalau mesin yang melintang, ini juga kipasnya ini menjadi satu dengan kipas radiator, cuma digerakkan pakai motor listrik. Ya, nih. Kemudian di komponen yang berikutnya ini adalah blowernya. Blower ini diputarkan oleh motor. Ya, ada 2 kincir, sebelah kiri dan kanan. Jadi ini nanti cara kerjanya, udara ruangan akan dihisap melalui samping ini. Ada 4, ya ini 1, terus ini dari sini juga, dari sini juga, dari sini juga sama. Nah, udara ruangan itu akan dihisap dari samping ini, kemudian nanti akan dihembuskan keluar ini. Nah, di dalam evaporator ini, cairan refrigeran atau freon akan diuapkan, yaitu dengan cara menyerap panas udara ruangan. Ya, sekali lagi, cairan yang mengalir di dalam evaporator itu nanti akan diuapkan dengan cara menyerap panas udara ruangan mobil, sehingga udara ruangan mobil tadi yang bergerak keluar dari evaporator ini sudah kehilangan panas. Nah, udara yang sudah kehilangan panas ini apabila menerpa dari kulit tubuh kamu akan merasakan udara yang sejuk atau dingin. Oke, saya kira ini penjelasan dari saya. Nanti kalau masih ada kurang jelas, silakan ditanyakan melalui WA PKKR. Terima kasih.